Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rial Idrus dan teman saya Muhammad Abdul Hafiz. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal. Pengertian sistem pengendalian internal ini menurut Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dalam bukunya Standar Profesional Akuntan Publik menjelaskan sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan. Nah, 3 golongan ini adalah yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Keandalan pelaporan keuangan ini adalah manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun personalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar yang sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan yaitu untuk memenuhi tanggung jawab laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Efektivitas dan efisiensi operasi adalah pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Yang ketiga itu, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Di sini perusahaan publik, non-publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Ada juga menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi dari pengertian kedua di atas, dari menurut IAPI dan Mulyadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal. Nah, menurut Mardi, pengendalian internal itu harus memiliki beberapa tujuan. Nah, di sini menurut Mardi, yang pertama itu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Yang keempat, membantu menjaga kebijakan manajemen yang ditetapkan. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya syarat tertentu yang digunakan sebagai unsur pendukung agar pengendalian internal dapat diterapkan dengan baik. Menurut Mulyadi, tujuan sistem pengendalian internal adalah menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Lalu yang ketiga, mendorong efisiensi. Lalu yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Di sini juga ada menurut Arens, Elder, dan Beasley. Biasanya, manajemen memiliki 3 tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama itu, reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa
Informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan yaitu memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan. Lalu ada efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisiensi dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang terpenting itu dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum, dalam Section 404, organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU Perlindungan Lingkungan dan Hak Sipil. Sementara, yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti perusahaan pajak, penghasilan, dan kecurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Hafiz. Baik, terima kasih atas Saudara Ariel Idrus yang telah memaparkan materi sistem pengendalian internal audit. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dimulai dari proses pemahaman sistem pengendalian internal. Di sini ada apa aja prosesnya? Yang pertama, memahami lingkungan pengendalian. Jadi kita harus pahami dulu lingkungan di sekitar kita itu seperti apa, atau di perusahaan kita bekerja seperti apa. Kemudian yang kedua, bisa memahami desain kebijakan dan prosedur masing-masing komponen sistem pengendalian internal. Kita harus memahami dulu nih prosedurnya seperti apa, kemudian atau SOP-nya itu apa aja sih yang harus dilakukan. Pemahaman itu sendiri dilakukan dengan cara seperti apa? Nah, ini poin pertama, bisa direview pengalaman dengan klien dalam penugasan audit sebelumnya. Kita review dulu pengalamannya seperti apa, kemudian wawancara dengan manajemen, staf, serta personel pelaksana. Kita wawancara dulu dengan manajemen seperti apa. Kemudian poin ketiga, inspeksi dokumen dan catatan. Dan yang terakhir itu kita observasi aktivitas dan operasi perusahaan. Kita observasi itu selanjutnya untuk poin terakhir. Kemudian ada sumber informasi untuk memperoleh gambaran sistem pengendalian internal. Jadi di sini sumber informasinya itu ada apa aja. Nah, di sini dijelasin yang pertama ada bagan organisasi dan deskripsi jabatan. Kemudian yang kedua ada pedoman akun, yang ketiga ada pedoman sistem akuntansi, kemudian yang keempat ada permintaan keterangan kepada karyawan inti, kemudian yang kelima ada permintaan keterangan kepada karyawan pelaksana, selanjutnya yang keenam ada laporan, kertas kerja, dan program kerja internal auditor, yang ketujuh pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan, mekanis, dan media lain. Kemudian yang ke-8 itu kunjungan ke seluruh kantor dan pabrik. Kemudian yang terakhir laporan mengenai rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan laporan auditor tahun sebelumnya yang telah ditertibkan. Nah, selanjutnya ada penilaian resiko dan pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian itu sendiri yaitu pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal.
Pengujian pengendalian ini dilaksanakan oleh auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah siji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Penilaian risiko pengendalian ini harus dilakukan auditor dengan mempertimbangkan baik rancangan maupun pelaksanaan pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut bisa efektif dalam memenuhi tujuan audit tertentu. Selama dalam tahap pemahaman, auditor telah mengumpulkan bukti untuk mendukung baik rancangan maupun penerapannya dengan menggunakan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman itu sendiri. Dalam banyak hal, auditor tidak akan mendapat bukti yang cukup untuk menurunkan penilaian risiko pengendalian ke tingkat yang cukup rendah. Di sini ada prosedur pengujian pengendalian. Ada prosedurnya juga ya. Prosedur yang pertama itu dengan meminta keterangan dari personel entitas yang sesuai. Kemudian prosedur yang kedua itu menginspeksi dokumen dan laporan. Prosedur yang ketiga mengamati penerapan pengendalian tertentu. Kemudian prosedur yang terakhir itu dengan melakukan pelaksanaan ulang klien. Jadi sebagai contoh dari sistem pengendalian internal di dalam perusahaan, contohnya itu dengan kayak memasang CCTV di dalam perusahaan. Kemudian bisa ada ID card perusahaan, identitas perusahaan. Kemudian bisa memakai sepatu safety juga bisa, itu termasuk pengendalian internal di dalam perusahaan. Dan lain sebagainya. Mungkin cukup pemaparan dari kelompok kita. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.